Padatnya aktivitas seseorang tanpa dibarengi dengan daya tahan tubuh yang bagus akan membuat seseorang rentan terhadap penyakit. Apalagi saat kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Untuk menjaga kesehatan perlu punya imunitas atau daya tahan tubuh yang bagus. Selain untuk membantu mempercepat proses kesembuhan dari penyakit, juga untuk menjaga kesehatan tubuh selalu prima. Yuk menerapkan hidup sehat, menghindari stres, dan mengkonsumsi racikan herbal agar sistem kekebalan daya tahan tubuh kita tetap prima. Sebut saja Immunatura. Ya, racikan herbal ini dapat meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari serangan berbagai macam penyakit. Mengapa harus Immunatura? Berikut penuturan Jeng Ana. Terdapat mahkota dewa, salah satu tanaman yang berasal dari Papua, yang bersifat untuk mendetoksifikasi dan menetralisir racun di dalam tubuh kita. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Medika Natura Jak TV dan kita masih membahas mengenai tema kita kali ini adalah penyembuhan alami dengan tanaman herbal untuk melawan kanker otak dan juga tumor otak. Nah kali ini kita akan kedatangan atau sudah kedatangan mantan pasien dari Jeng Ana yang juga mengalami kondisi yang sama nih, yaitu sudah ada Ibu Maimunah dan Bapak Sabto. Assalamualaikum. Ini ibu atau bapak nih yang pernah mengalami punya kondisi? Saya. Oh ibu, oke. Jadi bapak menyemangati ya pak? Iya. Baik, ibu. Waktu itu ibu gejalanya waktu datang ke Jeng Ana tuh sudah membawa hasil medis atau? Oh sudah mbak. Sudah. Jadi waktu itu awalnya apa? saya ke rumah sakit dulu. Jadi harus dirawat, harus dioperasi. Waktu itu vonisnya? Harus dioperasi, cuma saya nggak mau. Oke. Udah divonis kanker tumor otak, ada benjolan di kepala menjepit saraf mata. Oh. Jadi saat itu saya nggak melihat. Oh ibu sampai nggak bisa melihat? Iya, awalnya yang kanan. Terus cepet banget itu, baru begitu divonis kena itu ada benjolan di kepala mengenai saraf mata. Terus saya harus dioperasi. Jumat ada hasil, Senin harus dioperasi. Dari dokter itu, dari rumah sakit itu. Maksudnya seperti itu? Cuma saya nggak mau. Nggak mau. Akhirnya ibu memutuskan untuk berobat ke Jeng Ana pada waktu itu kan? Iya. Karena kondisi mungkin ibu takut juga ya waktu itu ya? Takut juga dioperasi, hanya di kepala gitu ya. Terus waktu itu padahal ibu udah nggak ngelihat ya? Udah nggak ngelihat. Mata dua-duanya atau satu? Enggak, awalnya yang kanan. Awalnya kanan? Yang kanan. Terus yang kiri sempat juga? Sempat. Oh jadi sempat kondisi dua-duanya? Ke yang kiri, dari yang kanan terus dua-duanya. Jadi ke Jeng Ana itu saya dalam keadaan dituntun. Oh gitu? Iya, sama bapak, sama keluarga. Iya. Terus sampai akhirnya ibu yakin gitu, oh saya mau udah deh berobat sama Jeng Ana aja. Iya, Itu support dari, masa ibu memang mau sendiri atau mau sendiri, suami? dukungan keluarga juga, terutama suami saya ya yang kiranya kalau emang kamu nggak benar-benar operasi, ayo kita ikhtiar gitu. Jadi kita ikhtiar. Ya itu saya ngelihat di web ada pengobatan Jeng Ana, langsung ke sana. Langsung tuh ya. Oke, waktu ibu ke sana berarti kondisinya kan nggak bisa melihat ya, dituntun sama keluarga. Sama suami gitu kan. Waktu itu pertama kali Jeng Ana memberikan apa ke ibu? Awalnya kita konsultasi dulu, terus Jeng Ana saya cerita, bawa hasil medis juga kan, saya bawa hasil MRI, terus Jeng Ana mau diobatin nggak? Saya bilang mau Jeng, tapi saya nggak ngelihat muka Jeng Ana tuh. Karena waktu itu nggak bisa melihat ya. Iya. Akhirnya saya bilang mau Jeng, ya udah kalau mau diobatin dikasih ramuan ini kata Jeng Ana, nanti pantangannya juga harus dipatuhin, kata pantangan. Akhirnya saya Bismillah, saya yang pertama kita harus yakin kita pengen sembuh, ikhlas, baru kita jalanin pengobatannya itu. Oke, nah terus akhirnya dikasih ramuan dari Jeng Ana gitu ya. Pertama kali minum tuh yang dirasakan ibu apa Bu? Ya emang kalau ramuan jamu kan pahit ya Mbak ya. Dari paket pertama saya kan 2 bulan, untuk satu paket 2,5 bulan tuh. Kita nggak datang langsung dikasih 1-2 bulan itu, saya nggak ini biasa minum aja, setelah ada perubahan kok tambah burem, saya bilang udah mau sedikit mau habis tuh kok mata saya tambah ini sih, tapi saya tetap konsultasi, saya telepon. Ini kuncinya ya, terus konsultasi ya, karena saya tambah burem waktu tambah itu. Burem. Jadi gimana nih, bilang saya kok malah tambah gelap ini, nggak apa-apa Bu. Nah, hanya karena saya udah awalnya udah ikhlas pengen sembuh, jadi saya terusin aja. Terusin saya gitu minum ya, Bu, ya? sampai paket pertama habis, terus saya paket kedua ambil lagi, datang lagi kan konsultasi, terus saya datang lagi paket kedua pertengahan itu, alhamdulillah saya udah mulai
remang-remang itu buat kelihatan. Alhamdulillah. Sampai habis, sampai paket kedua tuh habis, benar-benar saya ngelihat, cuma belum begitu terang tuh ya. Tapi udah melihat Udah, gitu dari yang tadinya. udah semua udah pada ngelihat, udah yang tadinya nggak bisa aktivitas, saya udah mulai bisa aktivitas, udah ini alhamdulillah banget. Terutama dukungan dari suami ya, yang istilahnya mensupport biar Kebayang, Bu. terus Dari- udah itu saya konsultasi lagi, habis paket kedua itu konsultasi, terus yang anak saya udah bisa ngeliat jeung anak. Akhirnya ya, dari yang tadi meraba-raba jeung anak tuh kayak apa gitu ya. Alhamdulillah, terus saya juga berterima kasih sama jeung anak ya, udah istilahnya udah ini. Terus saya suruh ambil paket ketiga untuk menuntaskan katanya pengobatannya. Terus habis paket ketiga, alhamdulillah, terus jeung anak nyaranin ibu suruh di MRI lagi. Katanya. Waktu itu udah makin Makin terang tuh ya Bu ya. iya. Oh, Tapi begitu saya itu MRI, terus saya bawa MRI-nya lagi, alhamdulillah udah nggak ada. Kan mata saya semakin terang sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, nggak kebayang ya. Jadi ibu sendiri nih waktu merasakan tumor otak tuh sampai penglihatannya tuh nggak Nggak bisa sama berfungsi ya gitu ya. Karena tumor otaknya ini melilit di pembuluh darah saraf mata, Mbak. Oh itu penyebabnya. Jadi Ibu Maimunah yang pasti dijelaskan juga sama medis bagaimana resikonya apa. Nah, untuk pertimbangan dengan keluarga, akhirnya pertimbangannya mencari ikhtiar ini gitu. Jadi nggak mau ambil resiko-resiko yang sudah disampaikan Ya, gitu. ya. Karena sulit tumornya ini neken ngelilit gitu Mbak, ngelilit di pembuluh darah mata. Makanya prosesnya makanya- cepat, langsung tidak bisa melihat. Betul. Nah, maka dari itu kalau pasien itu kok burem, karena Jeng Ana kan punya keyakinan prosesnya memang ada yang seperti ini, ada yang berbeda. Jenis tumor otak itu kan berbeda-beda dan macem-macem. Makanya ada yang langsung bisa ngelihat, ada yang burem, ada yang gelap. Nah, makanya ini kan proses penyembuhannya ini kan dari 2 bulan ke 4 bulan sampai selesai 3 paket dilakukan MRI, hasilnya juga medis ibu ya kaget yang pastinya karena Iya, kan karena proses sebentar 6 prosesnya bulan kan kan. juga cukup 7 bulan saja dan juga tidak harus mengeluarkan sampai menghabiskan rumah, tanah, mobil. Ya namanya herbal ini kerjanya lambat dan juga biayanya insya Allah terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah, kalangan menengah. Dan biasanya Jeng Ana seumpama pasien kiranya memang benar-benar kalangan ini harus dibantu, insya Allah Jeng Ana bantu. Gitu. Tidak harus membawa penyakit pulang, tidak membawa jamu herbal itu tidak. Selalu Jeng Ana berikan bekal tentengan jamu supaya bagaimana ini jamunya itu jamu untuk kesehatan dan juga jamu berkah. Ya. Nah ini dia nih, yang memang kita tahu bahwa kan kalau Jeng Ana, kalau yang pada sering ikutin talk show-nya kita nih tahu bahwa Jeng Ana ini bukan hanya mengobati fisik ya Jeng Ana ya, tapi ada psikisnya juga, memberikan motivasi. Kayak tadi kan ibu kan kalau makin gelap gitu, kalau Jeng Ananya nggak memberikan motivasi kan ngerasanya waduh ini gimana gitu ya. Nah ini yang tentunya sangat dibutuhkan ketika seorang pasien datang ke Jeng Ana, ada keyakinan, keikhlasan, dan kemudian juga ada interaksi dengan Jeng Ana, dan disinilah insya Allah proses penyembuhan terjadi. Nah buat pemirsa yang berada di Jakarta dan mau konsul dengan Jeng Ana, Anda bisa datang ke Jalan Kalibata Timur 1 nomor 47 RT 09 RW 01 Kalibata Jakarta Selatan, tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan. Kemudian Anda bisa telepon di call centernya di 021 798 1455 atau di 0813 8999 9911, atau juga Anda yang di Sidoarjo bisa WhatsApp di nomor 0823 9188 8999 atau bisa di websitenya www.jengana.co.id. Untuk di Balikpapan Anda bisa WhatsApp di nomor 0812 1999 9888. Websitenya masih di www.jengana.co.id. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.